Halo guys, selamat sore. Jumpa lagi dengan Bang Bas Channel di sini. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan baik, sehat, dan berkecukupan ya. Tidak kekurangan satu apapun. Oke, sore ini saya akan melakukan stek bougainville ya teman-teman. Ini ada di hadapan kita nih bougainville-nya. Ini tadi kebetulan habis jalan lalu nengok, ya udah minta aja gitu steknya. Ini mulai tak pangkasin ya teman-teman, bunga-bunganya gitu tak buangin aja. Jadi kalau udah sepanjang ini ya, ini bisa kita jadikan stek itu berapa ya? Karena stek itu kan normalnya 10 sampai 15 cm ya teman-teman. 10 sampai 15 cm. Kalau sepanjang ini ya kurang lebih jadi 3 lah ya. Oke, coba kita paksakan untuk jadi 3. Jadi di sini 1. Duh, agak keras nih. Enggak mampu guntingnya. Terus nanti satunya di sini. Segini. Oke. Kita potong nih berhubung enggak bisa nih. Tak ada yang pegang. Mas pegang, Mas. Tolonglah. Warung Madura. Sini, kelihatan enggak? Kelihatan. Oke, itu 1. Dan ini 2 ya. Dan ini agak saya runcingin. Nah, ini supaya bagus lah. Ini juga agak saya runcingin. Oke. Oh, ini daunnya masih kurang, jadi tak buang lagi, tak pangkasin lagi ya. Daunnya sedikit aja. Ini tujuannya supaya tidak terlalu banyak penguapan. Ini sama, ini daunnya masih banyak, jadi dibuang saja. Jadi tinggal kecil, dan ini cabang-cabang bekas bunga juga dibuang. Seperti ini. Yang satu tadi juga sama, ini daun dibuangin, dan juga tangkai-tangkai bekas bunga juga dibuangin. Pak, kaki empak semutan. Nanti dipanggilin Mbah Gajah. Gak jelas. Ya, ini. Terus saya akan melakukan penanamannya itu yang pertama ini di sini ya teman-teman. Tinggal tancap ini aja tanpa dikasih atau dikasih cat-cat perangsang, enggak perlu. Langsung saja ditancap aja. Sini. Ini. Dan yang satunya juga sama di sini juga. Jadi ini sengaja saya kasih jarak. Barangkali nanti kalau udah tumbuh, udah besar, itu mau kita pisah atau kita pindahin, jadi bisa dipindahin karena tidak terlalu mepet gitu. Jadi kalau saya melakukan stek itu teman-teman tanpa menambahkan cat-cat perangsang atau apalah ini itu, pokoknya asli kayak gitu tadi, tinggal dikurangin daun-daunnya, daun tuanya dibuangin dan ditancepin aja kayak gini. Dan yang pasti kalau habis dilakukan kayak gini, nah ini nemu air juga, langsung kita lakukan penyiraman. Dan kita ambil lagi di sini. Nah, kita lakukan penyiraman ini supaya tanahnya itu, tanah atau medianya itu tetap lembab ya teman-teman.
siramin seperti itu. Ini secara tidak langsung saya melakukan di 2 percobaan teman-teman. Jadi yang ini media pasir campur tanah, yang ini ya teman-teman. Kalau yang ini menggunakan arang sekam. Jadi ini nanti akan saya amati, jadi pertumbuhannya atau yang cepat berhasilnya itu yang arang sekam atau yang tanah pasir ini. Ya seperti itu ya teman-teman. Jadi ini nanti 2 hari 3 hari akan saya lihat sampai berhasil dan akan saya amatin pertumbuhannya. Jadi saya akan membandingkan sebenarnya untuk bougainville ini yang bagus itu media tanah atau arang sekam, seperti itu teman-teman. Jadi ini dari awal stek udah saya lakukan. Oke ya, semoga menginspirasi juga untuk teman-teman untuk melakukan uji coba atau apa aja lah, yang penting berkarya di dalam keseharian kita. Karena selain stek seperti ini, saya juga banyak melakukan stek di sini teman-teman. Ini stek. Kalau ini saya lakukan di tempat terbuka, jadi benar-benar kena sinar matahari. Dan ini udah sekitar 5 harian sih teman-teman, udah ada 5 hari. Daunnya juga masih hijau, tapi ya udah ada yang mulai ini ya agak-agak layu ini karena sudah 5 hari. Tidak tahu, mungkin dia udah mengalami, kalau manusia tuh dehidrasi ya atau penguapan, karena dia belum punya akar tapi kena sinar matahari, makanya daun pucuk-pucuknya layu. Tapi bahkan ini teman-teman, ini udah ada yang kering, benar-benar kering. Nah ini mungkin gagal gitu. Gagal enggak apa-apa teman-teman, kalau kita melakukan seperti ini, gagal tuh hal biasa. Dari kegagalan itu justru kita bisa menilai apa yang kurang atau apa yang harus dilakukan atau yang tidak perlu dilakukan, seperti itu. Jadi jangan takut coba, gagal langsung berhenti. Justru karena gagal kita terus mencoba, mengulang. Dari situ kita akan dapat ilmu penting. Jadi misalnya penyebab kegagalannya apa gitu. Oke ya teman-teman, semoga ini menginspirasi kepada teman-teman untuk berbuat. Terima kasih. Jangan lupa dukungan dan support untuk Bang Bas Channel. Selamat sore.